kemudian di ujung titik itu ada aslan. Wa in arada ayyakuna min saliki tariqil akhirah, yang tadi dijelaskan di awal, jika ada seseorang itu orang yang mencari jalan menuju akhirat, wa sa'iduhu at-taufiq hatta istawala fil amali wa lazama taqwa wa naha an-nafsu wa naha an-nafsu 'anil hawa wastawalla birriyadati wal mujahadah. Levelnya orang yang pengen menuju akhirat itu simple, dengan dibantu taufik tadi. Di antaranya adalah ayo bersibukkanlah dengan amal-amalan yang bisa memuatkan hati, wa naha nafsu 'anil hawa, sehingga mencegah hawa nafsu tadi untuk berbuat hal-hal yang negatif tentunya. Wastahwalla birriyadati, ayo riyadhah. Kalau bahasa sekarang riyadhah itu olahraga, kalau bahasa di sini adalah ayo paksa jiwa kita untuk puasa, atau jangan ada dua yang saya ingat. Di antaranya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan hingga yakin itu datang. Wa tabattal ilaihi tabtila, ayo sembahlah Allah kira-kira sendirian saja sampai orang itu nggak tahu. Maka ketika kalian sudah sendirian, maka Allah itu sendiri nanti akan membukakan. Maka wal mujahadah in fatahat lahu abwabu minal hidayah, kalau kita sudah demikian, maka levelnya nanti pintu-pintu hidayah, Mbak Hidayah akan datang ke kita. Mbak Hidayah, maksudnya petunjuk itu akan datang mendatangi kita. Takshifu an haqaiqi halil aqidah binuri al-ilahi, yang dilemparkan dalam hatinya seseorang bisa babil mujahadati, karena sebab proses mujahadahnya seseorang tadi. Dalilnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Kalau pengen levelnya naik ke atas cepat, ayo jadilah orang-orang yang ihsan. Ihsan ini adalah baik di atas kebaikan. Jadi andaikan kita itu sholatnya 5 waktu, ayo tambah sholat rawatibnya, tahajudnya, duhanya, maka levelnya akan naik, tembus kepada akhirat paling tidak. Daripada nongkrong di rumah, mending nongkrong di sini. Kebaikan-kebaikan lebih lahirlah, itu namanya ihsan. Sudah jam 10. Ada yang mau ditambahin? Ditanyakan. Agak asik kayak ini. Monggo, Ketua LBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermasalah mengenai akid Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahwa kita tahu bersama bahwasanya akid Ahlussunnah wal Jamaah itu berawal ketika perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah yang mempunyai konsekuensi bahwasanya Allah itu tidak punya hak untuk merubah manusia. Kemudian Jabariyah sebaliknya, bahwasanya manusia itu seperti hanya dengan patung yang tergantung dari Allah apa yang dia ciptakan. Nah, ini yang saya tanyakan adalah dari dua itu memunculkan paham Ahlussunnah wal Jamaah mengenal ikhtiar. Jadi dua-duanya itu ada keseimbangan. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika seseorang mendudukkan ikhtiar manusia itu, apakah ini ikhtiar atau tidak? Pada ikhtiar itu kan termasuk dari qadarullah. Nah, penempatan, oh saya sudah ikhtiar tapi saya kok tidak berhasil semuanya. Terus ikhtiar tidak berhasil. Oh berarti saya termasuk orang yang ikhtiar yang bagaimana? Saya ingin tahu ikhtiar yang diletakkan di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya letaknya di mana. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang mengenal la ilaha illallah, kemudian kelak di yaumil kiamah dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini seringkali menjadi pertanyaan perdebatan di orang-orang awam. Saya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah saya minum, nanti kan tetap saya masuk surga. Nah ini apakah juga ada hubungannya dengan ikhtiar?
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai pura-pura nanya paling ini. Oke, untuk menghidupkan monggo dari telah-telah yang lain Pak Yai dan Ustaz Yai Basafas monggo ceritakan sedikit untuk karena perintah dari beliau. Ya apa adanya saja. Mungkin cukup jawabannya yang ringkas saja. Sebuah hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, semua hal, semua pekerjaan ya tidak lepas ya, bahwa ucapan perbuatan itu tidak lepas dari biqadaillah wa qadari ya, termasuk ikhtiar itu sendiri juga bagian daripada ketentuan Allah ya, dan kita dimudahkan itu atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi itu ada ikhtiar di situ. Berbeda tentu tadi bilang beliau Ustaz Wafa yang qadariyah dan jabariyah ya, yang seolah-olah apa yang terjadi itu hasil karya manusia. Di sisi lain bahwa kita seolah-olah menghilangkan ikhtiar ya, karena apa-apa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya, Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak usah seolah-olah kan berbicara tidak ada ikhtiar di situ ya. Kemudian di sisi lain innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya, bahwa kita tidak akan bisa berubah kecuali ada usaha. Di situ kan itu hasil daripada jerih payah kita. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa kemudahan, kesulitan itu adalah tidak lepas daripada ketentuan Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, jadi tetap usaha itu kita lakukan. Misalnya beliau ada hajat, ya, masalah hasil atau tidak hasil itu urusan belakangan, tawakal. Berarti hasil enggak, hasilnya itu sudah takdir Allah nanti. Tapi kalau takdirnya bicara di depan, begitu kan ya? Ah, ibarat ya sudahlah kita nih, ya itu jabariyah tadi. Sholat tidak sholat oleh Allah gitu kan? Ya gini aja lah, makan nggak makan oleh Allah. Ya jangan makan aja loh, pulang aja loh, gitu kan? Ya barangkali ditambahkan ya Pak Ketua LDNU atau Pak Yai silakan. Jadi intinya poinnya gitu ya, bahwa semua yang terjadi itu baik di dunia ini ataupun di akhirat, termasuk surga neraka itu tidak lepas daripada ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di bagian takdir itu ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pak Yai Abbas monggo ya pun ya Ustaz Mujib buat la ilaha illallah tadi, sehingga saya teringat la ilaha illallah tadi yang man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in sarqa wa in zana. Loh, walaupun zina nyuri, iya. Walaupun zina nyuri masuk surga, iya. Itu kan diantaranya ceritanya, diantaranya bahwa makna itu adalah, yang saya suka dari makna itu adalah bahwa ketika kita itu paham tunduk mengucapkan la ilaha illallah dengan benar-benar tanpa ada paksaan apapun, maka setiap amal-amal baik itu kalau sudah sandingnya dengan Allah, maka amalan-amalan dosa-dosa yang lain itu sesungguhnya jika dibandingkan, maka Allah pun akan menjadi lebih unggul. Andaikan ini sodakoh ini karena la ilaha illallah melandasi, unggulnya sesuatu karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina, nyuri itu dosa, tapi ketika dibandingkan la ilaha illallah, coba ditimbang, itu pasti akan berhenti ketika kita mampu memanai kalimat la ilaha illallah seperti itu. Nah itu saja. Nanti untuk PR berikutnya dan PR di rumah ada di halaman 133 Yai, karena waktu sudah nggak cukup. Setelah ini kita makan, oke? Karena sudah jam 10, karena membuat dolim orang ngantuk kita ngaji ya dosa.
Sedangkan jenengan ngantuk, kita pengen ngaji, dia ngantuk juga buat dosa kepada kita. Baik tengah-tengah aja ya. Itu tadi ahli sunnah tengah-tengah. 133. Ada 133. Itu monggo. Saya tadi baca di sini pemahaman saya kok di Ihya begini ya. Apakah teksnya yang salah ataukah memang seperti itu? Di Ihya itu ada halaman 133. Oh, bukan 133. Amin. 123. Oh, salah, matanya agak tua sudah. 123, amin. Pelan-pelan. Nah, ini kita makan ke. Ini kalau di pesantren ya bacanya kayak gini nih, 123. Oh, belum tahu. 123 ada sebuah cerita di dalam teks itu yang kita hafal ketika malam Jumat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga saya pernah ada dalam perkuliahan dulu, at-taklifu ma la yutaq. At-taklifu ayat 123 supaya saya tidak bingung pusing saja. 123, saya itu 3 halaman lagi, 4 halaman. Oh, ya, di bawah sendiri. Ya. Oh, hadirin para asatidz, diantaranya adalah yang rukun-rukun tadi. Fi af'alihi ta'ala wa midaruhu bi midarihi ala asyratil usul. Bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu seperti apa? Itu ada 10 pembahasan. Di antaranya adalah, kalau ini sepakat, anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi. Perbuatan hamba itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha muktasabatun lil ibadi wa annaha muradatun lillahi ta'ala. Yang lain dari pembahasan. Ada yang terakhir, wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal iktira'i wa anna lahu ta'ala taklifun ma la yutaq. Sehingga pertanyaannya, kira-kira Allah itu bolehkah membebani kita sesuatu yang kita itu tidak mampu untuk menanggungnya? Kalau di sini bunyinya adalah bahwa Allah itu boleh membebani hamba yang hamba itu tidak mampu untuk ditanggungnya, misalkan. Di situ ada 2 definisi pendapat tentunya. Yang sering kita dengar adalah, mungkinkah Allah itu membebani kita sebuah masalah yang masalah itu kita tidak mampu untuk menanggungnya? Kalau dalam tradisi keluarga, namanya dikasih istri cerewet itu pasti kita mampu untuk menaklukkannya, kan sesungguhnya itu. Kira-kira adakah Allah itu akan ngasih istri yang sangat cerewet sehingga kita tidak akan mampu menaklukkan? Seperti itu, gitu. Itu paham maksudnya? Nah, disitulah nanti PR-nya untuk kisi-kisi pada bulan berikutnya. Monggo kita akan sedikit kupas itu supaya tertarik untuk ikuti pada pertemuan bulan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan ada di bulan Januari, Rabu kedua, tanggal 14 kalau tidak salah. Adapun tempat, jika ada yang request masjid, kemarin ada Masjid Al-Ikhlas yang sudah request. Kalau tidak salah sudah ada yang pesan-pesan, ini sudah mulai laris manis. Atau mungkin kalau mau urutan, monggo request hubungi saya. Nanti kita akan silaturahmi. Kata mawon sekali lagi hadirin. Mikrofon. Ini insya Allah kita jadwalkan mikrofon minum sedikit. Matur suwun gunung bakaran. Lewat dikit sedikit ke situ. Oh iya, sekali lagi hadirin hadirat rahimakumullah, para asatidz muda, asatidz senior yang telah hadir. Matur suwun, syukran, terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan 10 menit ini, bahasa di awal tadi guru kita Jelani, bahasa Endang adalah tabarkan
Tabarukah pernah dulu ngaji Ihya Ulumuddin walaupun gak sempurna. Aku pernah ngaji Ihya Ulumuddin selama hidup di dunia ini. Itu paling tidak, itulah titik temunya. Nanti kita seperguruan paling tidak menjadi saling sambung menyambung. Demikian kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Haji Jabri, terima kasih sepenuhnya untuk tabarukkan nambah doa kepada kembali guru kami Bapak Ustaz Abbas Alfas, Mayai Abbas Alfas untuk menutup doanya kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma lakal hamdu syukra, Allahumma lakal hamdu syukra. ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مكوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وانت رجونا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم